Perkenalkan, nama saya Muslihati, nomor pokok mahasiswa 2019-02055, kelas Ekonomi Pembangunan 6A dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perencanaan pembangunan, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat. Di video kali ini saya akan membahas pengertian pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, ciri-ciri pemberdayaan masyarakat, dan contoh pemberdayaan masyarakat. Baiklah, saya langsung saja. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi, lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 prinsip yang sering digunakan untuk kesuksesannya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme, berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain, masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadinya proses saling belajar. Yang kedua, partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materi harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan. Yang keempat, berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat terdiri dari 6. Yang pertama, perbaikan kelembagaan. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan,
termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Yang kedua, perbaikan usaha. Perbaikan pendidikan, semangat belajar, perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, perbaikan pendapatan. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Kelima, perbaikan kehidupan. Tingkat pendapat dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Keenam, perbaikan masyarakat. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat terdiri atas 6. Yang pertama, community leader. Petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu, misalnya camat, lurah, kepala adat, ustadz, dan sebagainya. Yang kedua, community organization. Organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, community fund, dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa contoh pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pendidikan. Contoh penguatan masyarakat yang telah terjadi di Indonesia dalam bidang pendidikan, misalnya berdirinya Kampung Inggris di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa ini sebenarnya adalah sebuah desa yang biasanya pada awal pendiriannya tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali yang berkembang di sana. Selama perjalanannya, nama Kampung Inggris diciptakan oleh Mr. Cullen sebagai pendiri dan pelapor kursus di desa Inggris. Bapak Cullen yang mendirikan BEC, Basic English Course, memperkuat masyarakat di desa dengan melatih para tawanan perangnya untuk memfasilitasi pendidikan gratis. Hingga akhirnya keberadaan desa Inggris ini menjadi tempat dukungan masyarakat di seluruh Nusantara untuk belajar di pare baik orang yang ingin mencari pekerjaan, orang yang ingin melanjutkan pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, ekonomi. Contoh lain penguatan masyarakat di bidang ekonomi juga telah berhasil dilaksanakan di wilayah desa, terutama di daerah Magelang. Wilayah ini terletak di Jawa Tengah dan memiliki sistem pemberdayaan masyarakat yang mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola blog dan menulis konten yang berkualitas. Pelapor atau pendiri kampung blogger adalah Sumbodo Malik, salah satu alumni universitas paling terkenal di Jakarta. Dia bekerja dengan rajin untuk komunitas dengan mencetak hasil Google AdSense, penjualan online, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat di sana. Langkah memperkuat masyarakat, terutama di bidang ekonomi, dianggap berhasil di Indonesia.
dengan banyak orang berdatangan untuk mendapatkan penghasilan dolar.